Halo guys, selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini. Serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini dan like video ini. Jika Jokowi calonkan Listio Sigit Prabowo, maka inilah Kapolri kedua yang beragama Kristen. Jika saja Presiden Jokowi menunjuk Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru, maka inilah jenderal kedua dari agama Nasrani yang ditunjuk menjadi Kapolri dalam sejarah Republik ini sejak berdiri. Jika Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri itu ditunjuk Presiden Jokowi, maka dia akan segera mengikuti uji kelayakan oleh anggota DPR RI. Penunjukan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri seperti diprediksikan banyak orang memang bisa jadi karena kedekatan chemistry antara Listio dengan Presiden Jokowi. Namun bukan hanya itu saja, Listio Sigit Prabowo juga telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Setelah baru-baru ini menjadi Kabareskrim akhir tahun 2019 lalu, dia langsung membuka kasus penyiraman air keras terhadap penyidikan KPK Novel Baswedan. Selain itu, dia juga berhasil menangkap buronan kelas kakap Joko S. Chandra di Malaysia. Listio Sigit Prabowo memimpin langsung operasi penangkapan tersebut. Jika Sigit dilantik sebagai Kapolri minggu ini, dia adalah jenderal beragama Nasrani kedua yang pernah memimpin Korps Bayangkara. Sebelumnya pernah ada Polri yang dipimpin Jenderal Widodo Budi Darmo periode 1974 sampai 1978. Jenderal Widodo disebut sebagai salah satu puncak pimpinan Polri terbaik saat itu. Dia merupakan seseorang yang profesional dan berintegritas tinggi. Demikian juga Komjen Pol Listio Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia lahir di Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969. Listio dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo karena pernah menjabat sebagai Kapolres Solo pada 2021 saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan Listio dan Jokowi berlanjut ketika Jokowi menjadi presiden. Pada 2014, Listio pun diangkat menjadi ajudan Presiden Jokowi. Pasca menjadi ajudan Presiden Jokowi, karir Listio makin bersinar. Setelah itu berturut-turut dia menjadi Kapolda Banten pada 2016 sampai 2018 dan Kadif Propam Polri pada 2018 sampai 2019 sebelum diangkat menjadi Kabareskrim. Yakin Jokowi tunjuk Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal. Anggota Komisi 3 DPR RI Jalilul Fawait meyakini bahwa Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama calon Kapolri yang diajukan ke DPR untuk diminta persetujuan, yaitu Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Sejak November 2020 yang lalu, penolakan terhadap Listio Sigit Prabowo telah dilayangkan oleh beberapa oknum karena mereka tidak suka karena bukan seagama dengan mereka. Menanggapi hal itu, pengamat intelijen dan keamanan ikut angkat bicara. Menurutnya, semua anggota Polri dengan pangkat bintang 3 alias Komjen punya kesempatan yang sama. Sebaiknya tidak ada syarat yang menentukan bahwa calon Kapolri harus memeluk agama tertentu. Akan tetapi, besar kemungkinan perjalanan Komjen Listio menjadi Kapolri tidak akan mulus, sebab Listio pernah mendapat resistensi dari masyarakat. Komjen Listio pernah menghadapi sentimen agama ketika dia menjabat Kapolda Banten pada 2016 lalu. Saat itu Majelis Ulama Indonesia MUI menolak pengangkatan Sigit. Meskipun akhirnya ia tetap dilantik oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada saat itu. Hal seperti itu mungkin terjadi lagi seandainya Komjen Listio dicalonkan menjadi Kapolri. Polri adalah lembaga profesional yang tidak akan membeda-bedakan kepercayaan yang dianut oleh anggotanya. Seharusnya dorongan isu integritas, profesionalisme, dan kebangsaan jangan sampai terganggu oleh karena identitas keagamaan seseorang. Oke guys, kita nantikan saja keputusan yang pasti dan kita doakan supaya Listio Sigit Prabowo akan menjadi Kapolri kedua yang beragama Kristen dan itu dapat menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sekaligus sebagai saudara seiman kita yang akan menegakkan kebenaran, dan kita harapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh negara kepada yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.